Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya akan membagikan informasi terkait bagaimana cara untuk melakukan verifikasi pengajuan akun calon murid baru. Silakan operator mengakses operator.spmb.id. Karena ini masih masa demo, jadi saya tambah demo. Kemudian untuk URL-nya yaitu email yang telah ditambahkan oleh admin SPMB sekolah. Ini saya menggunakan akun admin karena saya tidak memiliki akun operator. Untuk verifikasinya ya, diklik di bagian pengajuan, pilih yang bagian daftar ajuan murid. Kemudian pada bagian filter ajuan akun, sebelah kanan, inputkan NISN dari calon murid baru yang melakukan verifikasi ke tempat teman-teman operator SPMB. Oke, kemudian klik filter. Maka nanti akan muncul data calon murid baru yang meminta untuk diverifikasi data atau pengajuan akunnya. Kliknya yang bagian aksi ini. Kemudian klik bagian pensil. Nah, akan muncul seperti ini. Kalau nanti data yang diinputkan atau berkas yang diupload salah, silakan diklik tolak. Kemudian dikasih keterangan. Penolakannya karena apa? Misalkan data SKL ini yang diupload harusnya SKL malah KK. Maka nanti di bagian penolakan dikasih keterangan. Dokumen yang diupload untuk SKL terisi dokumen KK. Silakan untuk melakukan pengajuan akun lagi atau yang lain. Kalau semua berkasnya ataupun inputannya sudah sesuai, maka tinggal diklik verifikasi ajuan dan disetujui. Biodata kita cek dengan dokumen, rekornya ini harusnya muncul. Jika tidak muncul bagaimana? Ya kita mau tidak mau harus klik yang ini ya. Nanti akan diarahkan ke Google Map, dirubah ke mode satelit, kemudian ditunjukkan kepada calon murid baru. Apakah benar rumahnya di sini atau tidak? Jika salah bagaimana? Jika salah, kembali lagi ke operator, diverifikasi atau ditolak. Jika diverifikasi, berarti nanti operator melakukan perbaikan titik koordinat melalui akun admin SPMB sekolah. Tapi kalau ditolak ya nanti calon murid baru akan membuat pengajuan akun baru. Jadi mohon untuk bisa diinformasikan ulang kepada calon murid baru dan orang tua untuk benar-benar sudah memastikan titik koordinatnya atau sesuai dengan KK, karena kan semuanya kembali ke KK. Kemudian ini cek nilai dan jalur. Untuk jalur prestasi, saran saya juga semua calon murid baru diharuskan memilih jalur prestasi. Walaupun tidak memiliki piagam, tapi bisa menggunakan nilai rapot 5 semester. Agar nanti apa? Ketika domisili tidak masuk, jalur yang lain sudah terbuka. Karena kalau sudah diverifikasi, kemudian tiba-tiba mau menambah jalur, entah itu afirmasi, entah itu prestasi maupun mutasi, maka calon murid baru harus mengajukan pembatalan akun. Harus melaporkan kepada panitia SPMB, SMP negeri terdekat dengan rumah untuk mengajukan pembatalan akun. Kemudian dari panitia nanti melaporkan ke operator dinas kabupaten. Baru nanti akan diproses. Setelah diproses, baru nanti calon murid baru bisa
lakukan pengajuan akun lagi. Kemudian cek pengajuan, dicek satu-satu berkas yang diupload, cek dengan datanya apakah sudah sama, nama, kemudian tempat tanggal lahir, nama orang tua atau wali, KTP orang tua atau wali, SPTJM-nya, PIP atau PKH atau KKS juga dicek ulang di DTSign. Jangan sampai hanya di-upload kartu PKH atau KKS atau KIP atau PIP, kemudian langsung di ACC. ID-nya ada tidak, statusnya sudah verbal atau belum, prioritasnya ada atau tidak, sesuai dengan juknis. Kemudian dicek terkait dengan data di KK. Nama ibu kandung, jika di bagian data atas kok berbeda, silakan cek di bagian data yang bawah, kolom nomor 17. Di situ ada nama ibu kandung. Kalau di atas mungkin bisa ibu sambung atau ibu tiri. Kemudian tanggalnya juga dicek. Kalau misalkan kakaknya baru, melihat panduan juknis SPMB terkait dengan jalur domisili. Datanya sudah sesuai, berkasnya sudah sesuai, klik yang verifikasi ajuan. Kemudian klik setujui ajuan akun. Cetak bukti, simpan. Kalau misalkan mau langsung dicetak, ya silakan. Disimpan dalam bentuk PDF dulu, ya silakan. Terkait dengan tikor, misalkan tikornya salah, maka nanti setelah diverifikasi pendaftaran, melakukan yang namanya koreksi verifikasi akun murid. Tapi perlu diingat, menggunakan akunnya admin. Tidak bisa menggunakan akun operator. Nanti diklik bagian ini, masukkan NISN-nya. Tampilannya seperti ini. Untuk tikornya ini disesuaikan dengan tikor yang diberikan oleh calon murid baru, dan nanti juga ditunjukkan ulang ke calon murid baru apakah benar-benar tikornya di situ atau tidak. Mode satelit diperbesar, dipastikan ini benar rumah kamu di sini atau tidak. Kalau sudah pas, kembali lagi. Kemudian untuk yang piagam ini, kalau calon murid baru memiliki piagam kejuaraan, tanggal di piagam ini pasti akan kereset. Maka nanti silakan untuk admin SPMB bisa menginputkan tanggal piagamnya. Kemudian setelah itu nanti klik lanjut. Setelah klik lanjut, dicek ulang boleh, langsung klik simpan juga boleh. Nah, nanti ini cetak bukti koreksi. Jika tampilannya menjadi 2 lembar seperti ini, silakan diatur dulu, kemudian save, simpan PDF ini ya, atau kalau misalkan langsung dicetak ya silakan. Kalau sudah di save PDF kan mau dicetak dengan kertas F4 ataupun A4 kan tidak masalah. Tinggal nanti di setting di printernya. Oke, ini terkait dengan perbaikan tikor. Kalau ada yang mau nambah jalur dan sudah diverifikasi, diberitahu kepada calon murid baru itu silakan untuk mengajukan pembatalan akun. Walaupun di menu pendaftaran ini ada untuk menambah jalur, tapi dokumen yang diupload itu kan tidak ada. Jadi diinformasikan kepada calon murid baru untuk mengajukan pembatalan akun dulu, nanti dari admin SPMB sekolah melaporkan ke dinas. Setelah dibatalkan oleh dinas, calon murid baru
bisa membuat pengajuan akun ulang. Riwayat murid ini kan bisa dicek. Untuk akun admin, saran saya dipegang satu orang, tidak untuk umum. Walaupun itu yang meminta adalah yang berkepentingan, juga kita harus hati-hati. Jangan sampai disalahgunakan, kemudian admin sekolah yang nanti disalahkan. Kalau misalkan membantu memperbaiki tikor bagaimana? Ya silakan nanti dibukakan, tapi hanya fokus perbaikan tikor sambil dipantau. Jangan sampai orang yang membantu kita untuk perbaikan tikor malah menyalahgunakan admin sekolah. Untuk operator ya sama, nanti di bagian riwayat murid juga akan kelihatan. Untuk jumlah operator, saran dari dinas atau saran untuk kegiatan SPMB agar tidak terjadi antrian yang terlalu panjang, silakan minimal sejumlah rombel yang dibuka. 7 kelas yang dibuka atau 7 rombel ya berarti minimal ada 7 operator dengan akunnya masing-masing. Kalau misalkan ada 8, 9, atau 10 ya dipersilakan sesuai dengan kebutuhan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun tutur kata. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.